Bagi masyarakat Indonesia, mencicipi makanan kaya rasa dan nendang di lidah sudah jadi tuntutan. Cita rasa tersebut dihasilkan melalui bumbu-bumbu penggugah selera. Makanan tanpa bumbu pastinya hambar dan tak ada rasa. Salah satu bumbu racik yang hampir tak pernah absen dari makanan Indonesia adalah bumbu giling. Bumbu giling lazim ditemui di pasar. Pembeli tinggal memesan bumbu giling yang mereka butuhkan. Misalnya rendang, semur, gulai, opor, atau ayam ungkep. Penjual akan meracik bumbu sesuai pesanan. Aneka ragam racikan bumbu giling terdiri dari bahan dasar seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Biasanya aku nanya sih, ini komposisinya apa aja. Biasanya aku juga nanya kayak sesuai aku mau masak apa, nanti ditanya si bumbunya tuh isinya apa. Terus biasanya dari warna sih. Kadang ada yang kalau misalnya tergantung mau masaknya apa, butuh yang bumbunya yang lebih pekat dari warna. Terus biasanya rasa sih. Nggak semua yang di pasar jual bumbunya tuh cocok gitu. Wanginya kali ya, terus kayak warnanya juga, terus ya udah. Tapi biasanya aku pernah beli beberapa kali belum pernah dapat yang pas Mbak, jadi ditambah-tambahin lagi gitu. Jadi yang dilihat paling itu sih warna sama wanginya. Bumbu giling biasanya menjadi bahan utama dalam mengolah makanan. Mulai dari makanan rumahan hingga restoran. Tapi menyantap makanan dengan campuran bumbu giling harus hati-hati ya. Sebab banyak penjual yang membuat bumbu gilingnya memakai bahan tidak layak bahkan berbahaya. Seperti cabai busuk hingga pewarna pakaian. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap bumbu giling membuat beberapa oknum tak bertanggung jawab memproduksi bumbu giling dengan bahan-bahan busuk. Tujuannya tentu untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Sebut saja Wati yang sudah 3 tahun terakhir memakai bahan-bahan busuk untuk membuat bumbu giling. Lewat bisnis inilah Wati mendapat untung fantastis. Untuk membongkar proses produksi bumbu giling berbahan busuk, tim Secret Story mengikuti proses Wati dalam mendapatkan bahan-bahan busuk hingga mengolahnya menjadi bumbu giling. Itu busuk ya Bu ya? Sampai berair gitu. Wati mengaku bahwa ia membeli bahan-bahan sisa atau bahkan busuk dari pedagang. Wati sudah berlangganan di salah satu kios di pasar dekat rumahnya. Menurut Wati, kios tersebut juga jadi tempat yang sama bagi sejumlah pedagang bumbu giling lainnya untuk membeli bahan-bahan tak layak pakai. Ya yang BS lah. Apa tuh BS? Ya setengah busuk lah. Iya, yang barang BS lah yang nggak layak dikonsumsi. Di tempat Ibu langganan beli, pembelinya Ibu aja atau ada? Ya, banyak. Banyak, gak cuma saya, banyak. Mereka juga jualan di pasar? Iya, ya ada yang di pasar, ada yang keliling. Itu ada, iya di tukang sayur, dibungkus-bungkusin, kadang ada yang 3.000, ada yang 5.000. Harga bahan-bahan busuk itu memang lebih murah daripada harga normal di pasaran. Cabai busuk hanya dijual Rp10.000, lengkuas dan kunyit juga sama harganya. Bahkan tak jarang Wati mendapatkan bahan-bahan tersebut secara cuma-cuma. Seperti kali ini, ia tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli tomat busuk. Nah, lebih miring sih. Ibaratnya kalau misalkan yang bagusnya 30.000, kita bisa beli 10.000 sekilo. Dapat dari bahannya dapat dari mana? Udah ada langganan. Pasar di pasar apa? Kadang pasar di kadang di pasar mana yang itu dah. Jadi yang ngumpulin yang banyak itu saya ambil gitu. Tadi telepon, Bu ini udah ada gitu. Langganan. Usai membeli seluruh bahan-bahan busuk, Wati pun mencuci seadanya. Alat penggiling yang dia gunakan cukup dengan blender. Masing-masing bahan busuk mulai di blender satu persatu
tanpa ada takaran khusus. Tak lupa, sebuah bahan yang berbahaya, yakni pewarna tekstil dimasukkan ke dalam adonan bumbu giling. Campur apa tuh, Bu? Cabai. Mantap ya. Itu bahan apa? Bahan itu apa namanya? Pewarna baju. Warna baju. Iya. Pantek apa ya? Tadi belinya di toko apa? Toko benang. Itu bikin teksturnya berubah nggak, Bu? Apanya? Warnanya bikin tekstur bumbu. Ya berubah, jadi ya jatuh jatuhnya warnanya. Zat pewarna tekstil membuat warna produk menjadi lebih mencolok. Jika dicampur ke makanan, pewarna tekstil mampu membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. Namun pewarna tekstil bukanlah bahan tambahan pangan. Pemakaiannya pada makanan sudah dilarang pemerintah. Contohnya pewarna sintetis rodamin B dan metanil yellow. Namun bagi Wati, itu tak berarti apapun. Asal jualannya laku, dia tetap menggunakan pewarna tekstil. Ya kalau BS kan kita belinya sedikit, modal sedikit tapi untungnya lumayan gitu. Itu baik ke pengennya seperti itu. Jadi apalagi kalau cabai mahal, kan ini kalau cabai murah mungkin saya lebih banyak yang bagusnya. Tapi kalau cabai mahal, saya pakai yang BS. Setelah semua bahan busuk di blender, bumbu giling lalu dikemas dalam plastik bening dan siap dijual kepada pelanggannya. Dalam satu kali produksi, Wati bisa mendapat untung hingga 4 kali lipat dari modalnya. Satu bungkus bumbu giling ia jual dengan harga Rp3.000. Berapa sih, Bu, keuntungannya? Ya lumayan lah. Modalnya berapa? Mau misalkan modal 50.000 kita bisa dapat 200, bisa lebih. Banyak nggak sih, Bu, yang tahu kalau Ibu jualan bumbu giling kayak gini? Ya kalau sini mah nggak ada. Ibu ya ibaratnya kan kontrak di jadi punya ini sendiri ya, dagang bumbu inilah ibaratnya. Kalau orang sini mah taunya ya bumbu yang bagus. Pembelinya dari kalangan mana aja, Bu? Ya pedagang-pedagang. Ya kadang ada juga perumahan-perumahan gitu kan. Banyak kan pedagang. Warteg. Pernah mempertanyakan nggak bumbu ini? Ya gak ada sih, aman-aman saja selama ini. Gak ada yang komplain. Kami menemui Dr. Fiastuti, salah seorang dokter gizi, untuk menanyakan efek buruk dari bumbu giling berbahan busuk tersebut terhadap kesehatan manusia. Menurut Dr. Fia, cukup sulit bagi masyarakat untuk membedakan bumbu giling berbahan segar dan tidak segar. Sebab bumbu giling tersebut sudah berbentuk bubur sehingga harus teliti untuk membedakannya. Bumbu giling yang dibuat dari bahan busuk tentu punya efek buruk bagi kesehatan. Apalagi jika memakai bahan tambahan seperti pewarna tekstil dan boraks. Nah, aflatoksin ini kalau masuk ke dalam tubuh manusia bisa efeknya akut, serangan akut. Aflatoksin terutama mengganggu hati. Sehingga fungsi hati itu bisa terganggu, bahkan bisa sangat berbahaya, mulai dari gejala yang ringan, mual, muntah, dan diare, bahkan sampai gangguan liver yang akut yang sangat berbahaya. Itu jangka pendek, yang segera ketahuan begitu kita makan makanan atau bumbu yang mengandung jamur tersebut. Dalam jangka panjang, mengkonsumsi bumbu giling yang penuh bakteri juga membahayakan kesehatan. Racun dari bakteri yang mengendap bertahun-tahun di dalam tubuh bisa memicu kanker hati. Tapi ternyata ada efek jangka panjang juga. Artinya begini, kalau pedagang memang biasa membuat bumbu dari bahan makanan yang busuk, yang sudah mengandung bakteri, yang sudah mengandung jamur, artinya
orang yang membeli kan mengkonsumsi dalam jangka panjang, ya kan? Nah, itu juga ternyata toksin yang dihasilkan oleh jamur ini juga bisa berefek jangka panjang. Efek jangka panjangnya apa? Salah satu yang berbahaya adalah terjadinya kanker hati. Salah satunya disebabkan oleh toksin yang kita sebut tadi, aflatoksin. Dr. Via menyebut salah satu penyebab adanya penjual curang karena tingginya harga bahan-bahan bumbu giling di pasaran. Namun, kita bisa mensiasati kondisi tersebut dengan membuat bumbu giling sendiri. Misalnya dengan memakai bahan-bahan cabai hasil tanam sendiri. Tapi mungkin juga ini kan sebenarnya mengapa digunakannya bahan-bahan yang kurang segar, yang mulai busuk, karena soal harga ekonomi, ya kan? Cabai itu harganya tinggi, ya, bahan-bahan segar harganya tinggi. Supaya tidak salah pilih, sebenarnya kita bisa mendeteksi bumbu giling segar dengan yang berbahan busuk. Pertama, dari warnanya. Bumbu giling asli warnanya tidak mencolok. Karena jika terlihat mencolok, dikhawatirkan sudah dicampur dengan bahan pewarna tekstil. Kedua, kita bisa cek aromanya. Bumbu giling asli akan beraroma segar khas rempah-rempah. Sementara bumbu dari bahan-bahan busuk pastinya berbau asam, tenik, atau bau bahan kimia. Ketiga, bumbu giling asli tidak meninggalkan bekas. Sedangkan bumbu giling berbahan busuk akan meninggalkan bekas yang berasal dari zat pewarna tekstil. Jika sedang berbelanja di pasar, ada tips untuk mengenali kios yang menjual bumbu giling asli. Biasanya kios tersebut akan memproduksi bumbu gilingnya langsung di tempat, sehingga seluruh prosesnya dapat dilihat pembeli. Kalau yang cabai nih, kalau cabai kita giling, kita cuci dulu, cuci sampai bersih, baru kita tirisin dulu airnya, kasih ke keranjang itu, tirisin dulu airnya, baru kita taruh lagi ke bak, baru kita taruh garam, ya, baru benzoat. Setelah udah benzoat, udah kita taruh garam semua, baru digiling. Gunanya garam sama benzoat itu apa, Mas? Pengawet. Udah diizinin ya bahannya? Sudah diizinin. Benzoatnya itu putih. Tahan berapa lama, Mas, itu pakai garam dan benzoat? Kalau bawang putih kan kalau kita nih nggak sampai 2 minggu udah habis. Kalau minimal ketahanannya 1 bulan juga tahan, setahan. Cuman kalau 2 minggu, 1 minggu udah habis bawang putih gitu. Kalau kemiri murni, ya, tanpa pengawet murni asli. Kalau kemiri kita pun yang pecah Medan, ya, Medan punya. Karena manfaatnya, bumbu giling memang terbukti jadi bahan dasar pelezat makanan. Namun sebagai konsumen, kita pun harus berhati-hati mengonsumsinya. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.